Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar masih dalam cetak bab 3, yaitu pencemaran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air, ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara penanggulangan pencemaran air. Ini ada beberapa cara yang akan kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Nah, kalau biasanya kita hanya tahu jangan membuang sampah ke perairan, jangan membuang logam-logam berat ke perairan dan lain sebagainya, jangan buang kotoran ke perairan. Nah, dan lain sebagainya. Nih, di sini ada cara melakukan pengolahan limbah, ya. Nah, pengolahan limbah ini anak-anak tujuannya menetralkan air dari bahan-bahan yang tersuspensi dan terapung. Nah, apa itu tersuspensi? Ya, ini kalau dia tersuspensi, ini berarti dia mengendap. Jadi kita melakukan pengolahan limbah, ya, yang mengendap dan terapung. Nah, kalau yang mengendap gimana? Mengendap, misalnya nih kita buang sisa limbah keluarga, kita buang ke perairan. Memang sisa limbah keluarga dia adalah bahan organik sehingga dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, kalau dia sudah diuraikan oleh mikroorganisme, maka dia akan menjadi tanah dan akan mengendap ke bawah perairan, ke sungai. Nah, ini akan menyebabkan air tersebut menjadi tercemar. Nah, akan berubah warna, akan berubah rasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terapung. Nah, yang terapung ini biasanya kalau kita membuang plastik-plastik ke perairan, ini dia akan terapung. Jadi kita akan melakukan pengolahan limbah, baik itu dari yang tersuspensi maupun yang terapung. Nah, caranya bagaimana? Ini ada 3 yang dibuat di sini. Kalian boleh baca di buku kalian bab 3 ya anak-anak ya. Nah, ini pembuatan kolam stabilisasi. Nah, stabilisasi artinya ini membuat kolam penetralan, ya. Nah, jadi limbah diolah secara alamiah sebelum dibuang ke sungai. Nah, jadi kita ini limbah-limbah kita ini kita kita olah dulu. Nah, sebelum kita membuangnya ke sungai. Kemudian ini pembuatan kolam stabilisasi tadi ini ada 3, ya. Bagaimana caranya? Ini 1 membuat kolam anaerobik, ya. Nah, kemudian membuat fakultatif ini air limbah ini terbuat. Nah, air limbah terbuat dari bahan anorganik yang pekat. Nah, ini kita pisahkan air limbah yang terbuat dari bahan organik yang pekat. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita pisahkan antara yang bisa diuraikan dengan yang misalnya minyak-minyak itu kan minyak agak pekat. Nah, janganlah dibuang ke sungai, itu harus dipisahkan dulu. Kemudian yang ketiga itu adalah maturasi. Ini air tercemar mikroorganisme patogen. Nah, patogen ini kita buat ini yang patogen artinya ini dia mengandung bakteri. Nah, bakteri patogen inilah yang dapat menyebabkan penyakit. Ini dapat menyebabkan penyakit, baik itu penyakit perut maupun penyakit pada kaki kita yang luka, ya, atau disebut juga biasanya dengan kutu air, ya. Nah, ini semua dibuat kolam stabilisasi. Jadi dipisah-pisahkan, dibuat tempat-tempatnya. Ada
ini pada IPAL ini dia menggunakan alat-alat khusus ya. Jadi dia lebih modern dibandingkan dengan stabilisasi ya. Ini ada 3 tahapnya. Ya, tahap pertama adalah primary treatment. Nah, primary treatment ini memisahkan zat padat dari zat cair ya dengan menggunakan filter. Ini biasanya anak-anak pernah nggak kalian lihat? Misalnya ada air yang keruh. Nah, air keruh tersebut bisa kita jernihkan dengan cara membuat filter. Caranya seperti apa? Misalnya kita buat wadah, ya kita masukkan ke wadah tersebut kerikil. Nah, kemudian kita masukkan juga pasir, terus kita masukkan seperti sabut kelapa, kemudian kita masukkan air yang agak keruh ke dalam. Nanti kita alirkan di bawah, itu sudah tersaring. Nanti hasil airnya warnanya akan menjadi jernih ya. Nah, kemudian tahap kedua ini secondary treatment. Ini mengoagulasi. Mengoagulasi kita udah belajar ya. Koagulasi artinya mengendap sama dengan tersuspensi ya. Koagulasi artinya mengendap, mengendapkan atau menggumpalkan. Beda ya, beda sedikit ya, ini ada menggumpalkan. Nah, menggumpalkan misalnya nih ada zat-zat yang sebenarnya kelihatannya dia cair. Nah, bagaimana kita memisahkan dari air zat yang sudah tercampur dengan air tadi biar kita bisa membuang ya zat tersebut yang berbahaya, maka kita mengkoagulasi ya, menggumpalkan zat-zat tersebut. Nah, biasanya ini menggunakan bahan kimia untuk mengkoagulasi zat-zat berbahaya di dalam perairan. Yang ketiga, ini adalah tertiary treatment. Nah, ini tahap ketiga, penghilangan nitrat dan fosfat. Ya, dihilangkan nitrat dan fosfat di dalam perairan. Nah, serta ditambah dengan klor. Kenapa ditambah dengan klor? Klor ini dia memusnahkan mikroorganisme patogen tadi, mikroorganisme yang berbahaya. Sehingga saat kita menggunakan air tersebut, maka kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di sini yang ketiga adalah pengolahan ekskreta. Ekskreta ini zat-zat yang mengandung bakteri patogen ya. Jadi kita kelola ekskretanya ya. Jadi zat-zat pencemar yang mengandung bakteri patogen tadi. Nah, kemudian untuk seterusnya, untuk meminimalisasi sampah dari hasil limbah rumah tangga, ini harus digunakan dengan prinsip ekologi ya, dengan prinsip ekologi. Nah, pertama adalah recycle. Kalau dulu di SD kita kenal 3R ya, tetapi kalau di SMP dikenal dengan 4R. Nah, jadi di sini ada 4R. Kalau di SD 3R, kita cuma tahunya recycle, reuse, reduce, dan sekarang tambahannya repair. Ya, nah kalau dia recycle, ini daur ulang. Artinya kalau ada benda atau sampah yang tadinya kita merasa sampah nggak berguna, kita ubah bentuknya. Jadi dia mengubah. Ini recycle, daur ulang. Bentuknya kita ubah sehingga kegunaannya pun berubah. Ya, itu namanya recycle. Nah, sekarang kedua, reuse. Reuse ini penggunaan ulang. Penggunaan ulang bukan maksudnya berubah bentuk ya, enggak. Penggunaan ulang misalnya buat contohnya. Nih, kita beli kecap. Ya, ada botolnya. Nah, botolnya tadi kalau kecapnya udah habis, maka botolnya tadi kita bisa gunakan untuk tempat yang lain. Jadi botolnya tadi tidak berubah bentuknya. Beda sama recycle. Kalau recycle dia berubah bentuk dan berubah fungsi. Kalau dia reuse tidak berubah bentuk, tapi bisa fungsinya kita ubah. Nah, kemudian yang ketiga adalah reduce. Ini penghematan. Nah, apa bedanya reuse
dengan reduce ya. Nah, kalau dia reduce ini dia penghematan bisa digunakan ulang. Nah, digunakan ulang dengan fungsi yang sama. Contohnya ya, kita misalnya beli kantong plastik, kita beli makanan ya, ada kantongnya. Nih, kantongnya tadi tidak kita buang sembarangan ke perairan atau ke lingkungan. Nah, kantongnya tadi kita simpan, nanti kalau kita akan pergi berbelanja lagi, gunakan kantong yang sama. Ya, jadi ini penggunaannya sama, ya, dan bentuknya juga sama, nggak berubah. Jadi udah harus mengerti, karena kebanyakan dari kalian, ibu nggak ngerti apa reuse bedanya sama reduce ya. Ini penggunaan ulang, ini penghematan, dua-duanya digunakan ulang. Nah, beda. Nah, kalau tadi yang reuse ini di fungsinya berbeda, ya, barangnya tetap sama, ya, bentuknya sama. Kalau dia reduce, ini barangnya tetap sama, penggunaannya juga sama. Nah, kalau dia repair, ini pemeliharaan, ya. Pemeliharaan bagaimana? Kita tidak boleh membuang hasil sisa-sisa barang secara sembarangan. Kalau memang menurut kita nggak berguna lagi, buanglah pada tempatnya. Contohnya, ibu saya nih ya sudah reuse, sudah reduce, tapi kemudian udah robek nih tasnya, ya otomatis saya butuh dong tas yang baru, saya beli yang baru, maka harus dilakukan repair atau pemeliharaan. Pemeliharaan ini apa maksudnya? Pemeliharaan lingkungan, ya. Jadi yang sudah robek, yang memang benar-benar tidak bisa digunakan lagi, kita buang ke tempat yang semestinya. Jangan dibuang ke perairan atau lingkungan, ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua yang materi yang Ibu ajarkan pada hari ini dapat dimengerti, ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar walaupun dari rumah. Dan ingat, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sesuai waktu